Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat Zakat TV dalam program Suara Perempuan Muslimah. Dalam episode kali ini kita kedatangan seorang perempuan muda masih kuliah yang juga aktif di bidang sosial. Siapa dia? Langsung saja kita temui Dian Permatasari. Iya. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Aduh cantiknya, segernya ini anak muda ya. Oke, Dian. Sebelumnya tadi kita udah bicara ya di break gitu sebelumnya. Boleh dong diceritain lagi profilnya gimana sih, latar belakang Dian sebagai apa sih mas kuliah? Aku masih kuliah, umur aku masih 22 tahun. 22 tahun, nggak jauh beda sama saya dia. Sambil kuliah sambil kerja juga, terus di sela-sela kuliah sama kerja itu aku adain aktivitas atau kegiatan sosial bareng teman-teman. Bareng teman-teman di kampus? Enggak sih, nggak di kampus. Lebih kayak, iya sih, sebagian ada dari kampus, ada dari teman SMA, teman dari luar. Aktivitas apa itu? Aktivitas yang bergerak di bidang sebenarnya sih kemanusiaannya. Lebih kayak ke empati. Misalkan aku ada program di anak kanker. Aku pernah adain program di anak kanker, itu kita berbagi. Kalau di sini kan kita berbagi tuh kadang harus punya uang ya. Ini aku mau nerapin ke mereka biar berbagi tuh, ini lo berbagi nggak harus pakai uang, kita bisa berbagi waktu, berbagi tenaga. Misalnya apa? Seperti apa konkretnya? Konkretnya misalkan kita bisa nemenin keluarga pasien anak kanker dengan cara kita main ke sana terus dengerin sharing mereka, karena kan beberapa orang tua itu kan yang namanya penyakit kanker itu kan sangat menakutkan mungkin ya bagi kalangan, dan mungkin menyedihkan begitu ya. Nggak semua orang tua bisa gampang nerima anak saya kanker, tapi nggak langsung yang segar, pasti kan ada downnya. Biasanya apa yang dilakukan sama teman-teman dan Dian? Paling sih kita lebih kayak dengerin keluhan mereka, sharing, terus pasti mereka cerita rasanya tuh sakit banget ketika kita tahu anak kita tuh kena kanker. Terlebih mayoritas dari yang aku temuin itu orang tua dari keluarga kurang mampu. Jadi biasanya Dian apa, dengerin cerita gitu ya? Dengerin keluh kesahnya mereka aja sih, lebih ke sharing. Mungkin kalau itu kategori berbagi tidak dengan uang, tapi lebih dengan waktu, menyempatkan waktu buat sharing bareng. Itu yang Dian coba perbuat bersama teman-teman begitu? Iya, tapi di sisi lain aku coba buat berbagi ke anak kankernya juga, lebih kayak bermain, menghibur. Gitu. Terus apa ini mereka reaksinya mereka sih mungkin senang, tapi beberapa dari mereka kan karena nggak bisa ngikutin aktivitas yang kita lakukan karena fisik ya. Karena ada beberapa anak kanker yang nggak bisa jalan karena dia kena kanker tulang. Oke. Itu satu hal yang Dian dan teman-teman aku kan di komunitas yang and care. Jadi artinya masih muda dan peduli begitu kira-kira. Itu siapa yang foundernya? Pendirinya siapa? Kita sih sebenarnya waktu itu sih awalnya dari iseng-iseng, kumpul bareng, berbagi kecil-kecilan, cuma kayak biskuit sama susu, itu jumlahnya 15-an paket gitu, karena anak di bangsal rumah sakit itu ada 15 orang waktu itu rutin. Itu awal mulanya? Awal mulanya. Oke, memang niatnya memang ke rumah sakit gitu? Niatnya dulu memang di rumah sakit, karena dulu memang tahu linknya dari satu aja dulu rumah sakit, belum tahu banyak. Awal mulanya apa yang membuat Dian dan teman-teman tertarik? Lebih kayak ke rasa empati sih. Gimana ya, rasanya sedih aja kayaknya. Apa pernah ada kejadian yang kemudian menjadi pemicu gitu, melihat seseorang melihat sesuatu atau apa gitu yang kemudian oke, kayaknya aku harus bikin ini gitu? Kalau dulu sih dari pengalaman aku, dulu aku pernah kena paru-paru ya, flek paru-paru. Aku ngerasain gimana rasanya bosen minum obat selama berbulan-bulan dan nggak boleh berhenti. Dan aku ngebayangin, aku searching, oh ternyata ada lagi loh yang lebih dari saya, lebih susah begitu.
mereka harus radiasi, kemoterapi yang berefek rambut rontok, botak sampai lemas gitu ya. Terus belajar dari survei dari semangat mereka lebih semangat. Terus akhirnya coba main ke sana. Akhirnya sampai ada kegiatan seperti itu. Selain ke anak kanker, apa lagi kegiatannya? Kita ke anak jalanan. Waktu itu aku pernah buat kegiatan sama anak jalanan itu penyuluhan sikat gigi. Jadi cara sikat gigi yang benar itu seperti apa? Kenapa? Apa yang membuat Dian tertarik kok kepikir ya ngajarin sikat gigi? Itu kan hal yang kelihatannya remeh gitu ya. Karena kalau aku pikir tuh kalau sikat gigi terus anak jalanan ngeliatnya kan kumal, kotor. Kepikiran buat ngajarin mereka edukasi cara sikat gigi yang baik. Terus pas aku datang ke sana ternyata antusias banget kan mereka ya. Kemana itu? Itu di Jembatan Besi. Di Jembatan. Jadi datang ke sana. Datang ke sana. Ngelihatnya gimana? Cara menemukan calon orang yang akan dibantu itu kita kerja sama waktu itu sama komunitas sosial juga namanya Sobat Kolong. Dia yang mengorganisasi di sana. Jadi kita kerjasama, kita ketemu, kita membuat program ini berbagi edukasi tentang penyuluhan sikat gigi. Terus aku bagikan buku tulis, peralatan sekolah juga ke 100 anak jalanan. Waktu itu aku bagiin itu plus paket sikat gigi juga. Itu untuk kuota 100. Terus mereka mau, karena kan anak jalanan itu mungkin ada beberapa yang susah gitu ya dikumpulin, susah untuk mungkin menerima masukan karena sudah terbiasa hidup di jalan. Itu bagaimana cara menghadapinya? Di sana itu memang diagendakan untuk setiap Sabtu. Mereka dikhususkan untuk 1 hari dalam 1 minggu itu untuk belajar. Jadi waktu itu aku ambil hari Minggu, hari Sabtu mereka waktu luang belajarnya itu diganti sama hari Minggu untuk kegiatan sikat gigi gitu. Oke. Jadi sudah kanker gitu ya, terus sikat gigi juga itu kan perlu butuh dana ya. Itu dapat dari mana dananya? Kalau dananya sih selama ini aku cari dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Itu aku kadang pernah jual bunga juga. Jual bunga? Iya, jual bunga di sepanjang jalan HI sampai bunga mawar. Oke. Bunga mawar, terus kue cupcake. Aku jual 5.000 per cup. Dan bunga mawarnya itu waktu itu pertama sih awalnya modal sendiri dari 200.000, kurang dari 200.000. Aku sekali ngejalanin pernah dapat sampai 700.000 itu udah bersih. Aku coba sekali ternyata hasilnya lumayan. Aku berpikir kalau aku mau berbagi, aku pengen belajar berbagi dengan usaha sendiri. Jadi nggak tunggu donatur yang datang, tapi kita lebih ke bergerak sendiri. Ya, bergerak sendiri untuk cari dananya. Oke, menarik sekali. Dian masih muda sudah pikir kayak gitu ya. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua ya Dian ya. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Dian Permatasari, seorang mahasiswi begitu, pekerja kantoran juga dan aktif di komunitas sosial. Di segmen kedua saya akan lanjutkan lagi pembicaraan kita. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih masih bersama Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Dian Permatasari, seorang aktivis sosial, seorang gadis muda yang peduli dengan kegiatan sosial. Oke Dian, tadi kan Dian sudah sebut bantu dalam beberapa
kegiatan begitu. Kemudian di segmen sebelumnya saya juga tanya dananya dari mana, jualan bunga, jualan cupcake gitu. Apa selalu ada? Dana itu apa selalu bisa terkumpul ketika mau mengadakan kegiatan sosial? Dana itu sih alhamdulillah ya, selama ini aku hampir 3 tahun kan ngejalanin ini, sama ini nih tahun ketiga. Aku selain dari jual bunga sama cupcake itu, terlebih pada saat bulan puasa itu nggak aku jalanin karena jujur ya capek. Keterbatasan fisik begitu ya? Betul. Karena kan kita jalan kaki kan, benar-benar jalan kaki dari Senayan ke HI. Nggak pakai kendaraan karena itu di jalur Car Free Day. Oke. Pada saat bulan puasa tahun lalu aku buat program berbagi 500 paket alat sholat. Biasanya kan kalau orang-orang sahur on the road membagikan nasi kotak atau nasi bungkus di wilayah Jakarta kepada orang yang ada di pinggir jalan atau orang yang di sekitarnya. Aku punya ide waktu itu berbagi 500 paket alat sholat, itu aku bagikan 500? Iya. Jumlah yang cukup banyak ya? Iya, itu kurun waktu kurang dari 1 bulan aku bisa dapat 13 juta rupiah untuk itu terkumpul semuanya plus buka bersama 100 anak yatim. Itu dari mana dananya sekian banyak? Itu aku via broadcast sama media sosial. Oke, jadi benar-benar lewat media sosial? Iya, dari Twitter sama via BBM. Oh gitu, apa nama hashtagnya gitu? Pakai hashtag gitu ya? Kita Twitter sih, di @youngandcare. Oh, ini menjadi suatu komunitas resmi atau perkumpulan? Perkumpulan, kita nggak ada kantornya gitu, nggak ada ya, tidak berbadan khusus gitu ya. Relawannya udah berapa orang sekarang kira-kira? Sekarang sih kalau yang relawan tetap gitu, tetapnya itu kurang dari 10 orang, 7 orang sih. Tapi donatur ada? Donatur ada. Selain jualan gitu ya, kan pasti tetap ya memang kita butuh dana kalau untuk buat acara gitu. Selain itu gitu ya, apa sih Dian pernah menghadapi hambatan lain nggak selain masalah dana? Kalau hambatan sih jujur aja alhamdulillah sih belum pernah, karena apa yang kita suatu program yang kita buat, kita butuh anggaran dana sekian, kita anggarkan, alhamdulillah selalu lebih, karena respon dari para teman atau rekan-rekan atau kontak di BBM atau di akun Twitter itu sangat responsif. Dan mereka sudah percaya gitu berarti ya? Karena di setiap kegiatan itu aku selesai kegiatan selesai, aku selalu kirim dokumentasinya. Pertanggungjawaban. Iya, betul. Kemudian ide untuk membuat setiap kegiatan itu dari mana asalnya? Awalnya sih iseng-iseng, mikir iseng, diomongin bareng terus jadi kegiatan. Jadi bisa dari mana aja gitu ya? Iya, jadi masukan tuh nggak selalu dari Young and Care, dari orang-orang yang ada di situ aja, tapi kadang terima masukan dari luar. Coba dong ya saya bikin acara ini kita coba jalanin, ternyata kedepannya apa rencana mau bikin apa nih? Untuk kedepannya bulan Ramadan ini aku ada acara buat agenda berbagi 100 paket sembako, 100 paket makanan sahur, 100 paket makanan berbuka puasa untuk warga di Rumpin Pondok Pesantren yang ada di Bogor. Kenapa bisa ke sana-sana? Kebetulan aku sih berpikirnya aja ya, kita sih enggak berpikir negatif untuk yang ada di sini. Aku berbagi ke sana karena mayoritas yang ada di sana itu keluarga dari kurang mampu. Kebetulan juga kalau aku buat sahur on the road di Jakarta itu udah banyak ya. Dalam satu malam yang ada di pinggir jalan atau si penerimanya itu bisa nerima 3 atau 2 dus per satu hari. Karena kan aku pikir bukannya mubazir ya, tapi aku lebih pengen menggunakan dana yang sudah dititipkan tepat sasaran. Iya. Itu kan kalau misalkan di Jakarta itu ajang seperti itu kan memang udah seperti rutinitas. Kenapa nggak yang di sana kita coba? Yang jauh-jauh gitu ya. Iya. Dian dan teman-teman ini ada berapa orang sih jumlahnya? Tetap ya 7 orang. Cara kan 7 orang nih ya. Kemudian misalnya datang ke Bogor gitu, pesertanya bisa banyak gitu. Maksudnya bukan pesertanya, yang perlu dibantu banyak. Bagaimana cara mencari relawan lain?
Kita lebih kayak mengajak sih, namanya Young and Care. Visi misi aku tuh lebih pengen ngajak orang-orang di sekitar aku, di sekeliling aku, terlebih anak muda untuk lebih peka dan peduli sama orang-orang yang di sekeliling. Jadi kita di media sosial juga mengajak, ayo jangan lupa ikut ya, kalau mau ikut jangan lupa daftar ini. Kalau yang nggak punya media sosial mau ikutan gimana caranya, Yan? Kalau yang nggak ada di media sosial sih, aku sih karena selama ini dari teman ke teman, kayak aku misalkan punya teman kuliah, terus mereka sharing ikut yuk. Teman kerja juga sih, untuk teman kerja sih mungkin jarang, tapi lebih ke teman kuliah sama teman SMA aku dulu. Jadi aku pasang dari mulut ke mulut itu lebih kayak kita butuh orang nih, banyak nih untuk kegiatan ini karena yang dibagikan segini. Terus lebih kayak mengajak mereka tuh lebih yang sukarelawan aja sih sebenarnya. Karena memang nggak ada bayaran gitu ya, betul. Harus ikhlas gitu. Bukan hal yang mudah ya, mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang dia nggak kenal, siapa yang saya bantu gitu. Iya. Dananya juga dari mana gitu. Kok ya mau repot-repot ngurusin orang. Apa yang menjadi tantangannya? Yang menjadi tantangan sih mungkin dari segi apa ya? Mungkin kapasitas orang yang ada di dalamnya. Kadang kan kita kerja, kuliah, hampir semuanya kerja. Oh gitu. Terus mungkin waktu planning, kadang dari 7 orang itu kita kumpul entah bertiga, berempat, kita susun acara, kita tinggal sounding di grup dulu di dalam. Setelah itu baru kita sounding keluar via broadcast atau dari teman ke teman. Pernah merasa jenuh nggak? Kalau jenuh sih enggak, karena setiap aktivitas yang aku lakuin itu pasti berbeda-beda responnya. Udah gitu seperti kayak ada kesenangan sendiri di dalam. Kepuasan tersendiri gitu ya. Oke. Saya ingin tanya, ada cerita yang paling berkesan nggak selama menjalani ini? Tapi nanti ditahan dulu di segmen ketiga ya. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita barusan ya. Nanti di segmen ketiga saya akan tanya sebagai penutup, apa sih, bagaimana sih cara Dian bagi waktu untuk mengurus tiga hal dalam hidupnya. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi di Suara Perempuan Muslimah bersama saya dan bintang tamu kita Dian. Kita lanjutkan di sesi terakhir ini ya. Oke, sudah banyak melakukan kegiatan sosial dengan anak kanker gitu, anak jalanan, bagi-bagi mukena, alat sholat gratis gitu. Ada nggak sih cerita yang paling berkesan yang Dian rasain gitu? Yang paling berkesan sih aku pernah alamin di anak kanker. Aku pernah kenal sama satu anak kanker, namanya Kalista. Dia kanker tulang. Dia tuh nggak bisa jalan. Kemana-mana harus digendong sama ayahnya. Terus aku kenal dia cukup lama, sampai aku setiap aku main ke sana, setiap aku mau pulang, aku pasti dia tahan karena mungkin di sana dia nggak ada teman bermain, nggak ada yang nemenin. Berapa dia. umurnya? Umurnya itu sekitar 6 tahun. Oke. Pada saat itu aku lama nggak berkunjung ke sana, sekitar 2 bulan. Hari Minggu aku main, hari Selasa dia pulang, hari Kamisnya aku dapat kabar kalau dia tuh udah nggak ada. Karena kalau kita main atau bergelut di dunia kanker, kita nggak tahu kapan dia pergi. Kita bermain sekarang, belum tentu kita bisa melihat dia besok. Sangat ini ya, apa ya, apalagi untuk anak umur 6 tahun gitu. Iya.
Karena mayoritas anak-anak yang aku kenal di sana, aku berkecimpungnya untuk anak-anak usia anak-anak, bukan kanker umum pada dewasa, tapi pada anak-anak. Kenapa ini pilih anak-anak? Mungkin lebih, menurut aku karena aku sendiri suka sama anak kecil, terus aku lebih pengen kalau anak-anak itu dapat teman baru, teman sharing. Untuk orang tuanya juga bisa kita temenin dia, kita rangkul dia, biar dia nggak ngerasa sendirian. Karena pernah ada orang tua yang mengatakan bahwa bagaimana rasanya saat ibu tahu ketika anak ibu terkena kanker. Dia bilang seolah-olah dunia seperti runtuh dan tidak punya harapan lagi. Saya berpikir karena pengobatan untuk kanker itu sendiri sangat mahal, satu kali kemoterapi itu bisa belasan juta bahkan puluhan juta. Mayoritas keluarga yang ada di sana itu keluarga yang kurang mampu semua. Mereka yang tinggal di daerah, tinggal di suatu yayasan, itu mesti bayar Rp5.000 per hari untuk kebutuhan mereka. Rumah singgah gitu ya? Iya, rumah singgah. Oke. Kalau Dian datang gitu ya ke para penderita kanker cilik ini, biasanya ngapain? Nyanyi-nyanyi gitu, baca cerita? Lebih kayak aku udah persiapin sebelumnya, kita hias cupcake bareng, kita bawa cupcake, bawa peralatan, kita sediain hadiah, meja belajar atau tas, walaupun mereka tidak mendapatkan pendidikan di rumah singgah itu, tapi kita tetap berikan itu untuk motivasi. Kalau mereka itu sakit, tapi untuk pendidikan tidak terhenti, mereka harus tetap semangat. Yang aku dapetin di sana, anak-anak yang ada di sana, anak-anak yang sakit ada di sana itu lebih semangat dibanding kita yang sehat. Mereka lebih punya semangat yang besar. Aku lebih kayak adain game, terus kita siapin hadiah, kita hias cupcake bareng-bareng, kita pokoknya nge-games yang seru-seru. Ada ini nggak sih batasan gitu ya, kan kalau penderita kanker mungkin nggak boleh makan ini, nggak boleh kena ini gitu ya, itu bagaimana cara mengatasi? Kalau itu kita batasi untuk makanan ataupun jadwal mereka istirahat. Kita tanya dulu. Karena harus istirahat ya mereka. Karena mereka nggak boleh terlalu capek. Itu ada schedule-nya. Kita koordinasi dulu sama pihak sana. Oke. Nggak boleh. Pastinya banyak ya pelajaran gitu ya dari aktivitas sosial yang Dian jalankan selama ini. Pelajaran apa yang paling Dian ingat begitu dan mungkin bisa di-share ke perempuan muslimah di rumah sahabat Zakat TV? Untuk pengalaman yang bisa aku jadiin pelajaran buat saat ini itu mungkin lebih ke arah rasa syukur. Apa yang kita miliki sekarang kita harus syukuri, jangan sampai kita sia-siakan ketika apa yang kita miliki itu sudah tidak ada. Lebih ke arah itu. Jangan selalu melihat ke atas, tapi melihatlah ke bawah. Dalam sekali, betul. Karena memang untuk anak muda sekarang kan kadang mereka banyak yang sibuk sama dunianya masing-masing. Iya, kerja gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya banyak orang-orang yang memang membutuhkan kita. Terkait dengan itu, gimana cara Dian bagi waktu? Untuk aku bagi waktu itu, aku weekday pagi sampai sore jam 4 aku kerja. Terus sementara harus kuliah gitu. Kuliah itu aku malam. Senin sampai Jumat. Karena aku nggak bisa ambil Sabtu juga kerja. Dan aku aktivitas sosial aku luangin di weekend. Biasanya frekuensi berapa lama bikin acara itu? Bikin acaranya sih bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Iya. Perencanaannya butuh berapa lama tuh? Perencanaannya ini yang kadang-kadang ngumpulin orangnya ya? Enggak sih, maksud aku di luar pikiran. Kadang aku ada ide gini, aku bagi share ke temen-temen, akhir bulan aku galang dana, minggu kedua itu dana udah cukup, kita jalan. Jadi karena dengan waktu yang singkat, walaupun kita ngerencanainnya mendadak, tapi alhamdulillah dana sudah terkumpul, selalu di minggu kedua kita adakan acara.
Menurut saya cukup hebat ya. Bisa mengumpulkan dana cuma dalam waktu 1 minggu gitu. Saya pernah dengar gitu, mungkin ada orang yang mau bikin acara ngumpulin dana susah banget gitu ya. Dia bisa seperti ini gitu. Apa sih tipsnya, apa sih? Mungkin bisa jadi masukan banyak teman. Iya. Dan kekuatan media sosial itu juga ya. Betul. Kan sekarang banyak ya badan amal gitu, mau bikin acara ini, mau nolongin ini gitu. Bagaimana bisa kita memberikan kepercayaan kepada calon donatur begitu, bahwa ini acara bener loh. Tipsnya apa tuh menurut Tipsnya aku lebih pengen ayo ikut langsung, terjun langsung ke acara tersebut. Jadi mereka lihat sendiri. Betul. Oke. Menarik sekali, Dian. Saya sungguh kagum dengan anak muda yang punya kesibukan duniawi tapi tetap juga memikirkan akhirat begitu ya. Makasih banyak atas bincang-bincangnya, makasih banyak atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk perempuan muslimah di rumah. Makasih ya Dian ya. Demikian sahabat Zakat TV, suara perempuan muslimah kali ini. Semoga Anda semua bisa mengambil manfaat dari apa yang saya dan Dian perbincangkan tadi, bahwa kita selain mengurus sibuk dengan duniawi, jangan lupa juga untuk berbagi kepada sesama. Tidak perlu mengeluarkan uang, cukup sediakan waktu begitu seperti yang dia lakukan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian dulu, saya Nuning Hairani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.